Halo Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di SB Official Channel. Project kita kali ini adalah restorasi sebuah perangkat tape radio player merek Polytron model GC200KC. Varian produk ini tergolong dalam jenis Grand Compo, dibuat sekitar tahun 2000-an. Terdiri dari satu deck tape kaset player, radio penerima FM dan MW. Untuk perekaman audio kaset disediakan input mikrofon. Saklar fungsi terdiri dari mode tape, FM stereo, FM mono, dan MW. Terdapat saklar surround atau mic sebagai ciri khas dari tape kompo Polytron. Pengatur nada menggunakan grafik equalizer sebanyak 3 band. Mechanic tape dengan fungsi satu player kaset audio. Skala gelombang radio dengan band FM dan MW, serta terdapat indikator penerimaan FM stereo. Stiker model dan nomor seri perangkat berada di belakang unit. Tongkat antena penerima radio FM masih utuh. Daya input bisa menggunakan dari dua sumber, yaitu dari baterai dan AC 110 atau 220 volt. Sumber daya baterai menggunakan 6 buah baterai ukuran D. Sumber daya AC 110 atau 220 volt menggunakan kabel AC kepala angka 8. Oke, kita tes terlebih dahulu perangkatnya. Pada mode radio FM tidak terdengar sedikit pun suara dari speaker. Lampu indikator daya pada skala gelombang tidak menyala. Pintu atau laci kaset ada masalah pada bagian poros pengait, sepertinya patah. Tombol fungsi mechanic tape juga bermasalah pada bagian penggulung pita kaset. Tombol fungsi tidak bisa kembali saat di stop. Langsung saja kita bongkar perangkatnya. Hanya terdapat 2 buah skru pengencang. Sepertinya sudah ada yang melakukan proses perbaikan sebelumnya. Komponen di dalamnya nampak seperti ini. Speaker berukuran 4 inch, daya 4 watt, impedansi 3 ohm. Poros pengait laci kaset pita patah di bagian kanan. Magnet speaker kanal R dilindungi plat logam dikarenakan terdapat rangkaian tuner radio di belakangnya. Mechanic tape player dengan head original bawaan Polytron.
Untuk analisis kerusakan, bongkar semua bagian atau modul pada perangkat player. Sebagian skrup pengencang mekanik tip hilang. Trapo power supply bentuknya seperti ini, hanya terdapat satu output di bagian sekunder. Terdapat dua buah skring pengaman input AC primer trapo power supply, yaitu F501 350 mA dan F502 125 mA. PCB utama terdiri dari beberapa blok rangkaian, diantaranya blok rangkaian power amplifier, power supply, volume dan tune control, preamp head, dan tuner penerima radio. Tone control dengan 3 buah potensio pengatur nada atau istilahnya 3-band graphic equalizer. Potensio pengatur volume control menggunakan 7 pin nilai 50 kilo ohm. Power amplifier menggunakan IC AN7148 dengan daya 2,1 watt stereo, tegangan maksimum 19 volt DC. Graphic equalizer menggunakan 4 buah transistor T301, 302, 303, 304, C945. Dioda penyearah atau rectifier menggunakan 4 buah dioda IN4002. Kapasitor filter power supply dengan kode C505, kapasitas 2200 mikrofarad, 25 volt. T501 2SC2334 adalah regulator tegangan 12 volt DC untuk suplai tegangan preamp head, motor tape, dan graphic equalizer. T502 C945 adalah transistor regulator 6 volt DC untuk suplai tegangan rangkaian tuner penerima radio. Soket AG202 adalah sambungan saklar dan tegangan motor mekanik tape. Rangkaian preamp head menggunakan IC 201 LM4558 dual operational amplifier. Soket AG201 adalah sambungan input dari head tape ke preamp head. Tuner radio penerima menggunakan IC 101 TEA5711 sudah termasuk decoder FM stereo. RT101 adalah variabel resistor untuk menala frekuensi pilot 19 kHz decoder FM stereo. Soket AG103 adalah sambungan input dari batang antena FM. Batang ferrit ini adalah inti koil penala dan antena untuk gelombang MW. Lanjut ke analisis kerusakan. Kita ukur tegangan keluaran dari lilitan sekunder trapo power supply. Tegangan sekunder trapo terukur 11,68 volt AC. Ini normal. Selanjutnya, sambungkan soket output trapo ke rangkaian, kemudian lakukan pengukuran pada power supply.
Ukur tegangan power supply pada pin C505. Tegangan power supply terukur 13,9 volt DC. Tegangan ini normal. Tegangan dari emitor T501 terukur 11,7 volt. Tegangan ini juga normal. Tegangan dari pin emitor T502 terukur 6,5 volt DC. Tegangan ini normal. Besaran tegangan terukur normal semua. Coba solder ulang di beberapa titik yang kemungkinan ada retak di solderan. Berikutnya, bersihkan saklar fungsi dengan menggunakan kontak cleaner. Kita coba hidupkan lagi. LED indikator belum bisa menyala, artinya tegangan belum masuk ke saklar fungsi. Setelah dilakukan solder ulang dan dibersihkan pada saklar fungsi, akhirnya tegangan bisa terhubung dengan fungsi pada saklar. Pasang speaker. Berikutnya lakukan pengujian pada blok power amplifier. Kita coba sentuh bagian bawah blok power amplifier. Ya, ternyata tidak ada suara apapun pada speaker. Kita lihat datasheet IC AN7148. Input berada pada pin kaki nomor 2 dan nomor 5. Sebelumnya kita tes terlebih dahulu speakernya. Kondisi speaker masih bagus. Ya, ternyata yang rusak adalah C611 dengan kapasitas 470 mikrofarad 16 volt. C ini berfungsi sebagai ripple filter pada pin IC nomor 3, IC AN7148. Coba kita ukur kapasitornya. Ya, terukur tak terhingga. Sekarang kita tes lagi power amplifiernya. Ya, channel 1 dan 2 power amplifier sudah berbunyi. Selanjutnya kita tes blok radio penerima. Tidak ada suara terdengar pada mode radio. Coba ukur tegangan kerja IC 101 TEA 5711 pada pin nomor 25. Ya, tegangan kerja IC 101 terukur normal. Kemungkinan IC TEA 5711 rusak. Buka IC 101 TEA 5711 dan lakukan pergantian.
IC 101 sudah diganti. Lakukan pergantian juga pada keramik filter atau CF 10,7 MHz pada bagian IF. Kita tes, nyalakan lagi mode radio penerimanya. Oke, mode radio penerima FM sudah normal. Masih ada masalah dengan potensiometer grafik equalizer. Tali skala gelombang radio sepertinya pernah diperbaiki dan arahnya terbalik. Ya, betul sekali, ada sambungan pada tali skala gelombang radio. Selanjutnya, kita lakukan pergantian tali skala gelombang radio dengan yang baru. Tali skala gelombang radio sudah kita ganti. Pakai suara bah tali. Pemajikan anak. Ya nurut cupu marah. Potensiometer grafik equalizer tidak bisa dibersihkan, terpaksa harus diganti. Nilai resistansi potensiometernya adalah 100 kilo ohm, panjang badan 4 cm, tinggi tangkai 1,5 cm. Bersihkan kotoran timah solder dengan thinner pembersih. Potensiometer grafik equalizer sudah selesai diganti dan siap digunakan. Oke, sekarang grafik equalizer telah berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan apik ya. Mudah-mudahan sih kita diundang buat nginep di sana gratis ya. Nggak lupa. Basri yang suka sama lagu-lagu Sunda, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke analisis kerusakan mekanik tape. Pada tombol fungsi fast forward dan rewind, ternyata pegas penahan tangkai hilang dan pengaitnya patah. Sehingga saat ditekan tombol fungsi tersebut tidak bisa di stop dan kembali ke posisi awal. Kita akan coba akali untuk mengembalikan pengait pegas yang patah tersebut. Plastik pengait kita ganti dengan skrup kecil. Bor terlebih dahulu pada posisi pengait bawaan
dengan diameter 1,5 mm. Oke, kedua tombol fungsi mekanik sudah kembali normal. Sekarang kita coba mekanik tape-nya. Sambungkan dengan soket pada blok preamp head. Ya, ternyata motor mekanik tape tidak berputar. Coba ukur tegangan input motor tape. Terukur 11,5 volt DC. Ini normal. Langsung ganti motor tape dengan tegangan kerja yang sama, yaitu 9 volt DC, arah putaran CCW. Sekalian kita ganti karet sabuk dengan ukuran nomor 12 dan nomor 14. Coba tes lagi mekanik tape-nya. Ya, sekarang reel dan capstan terlihat berputar. Sepertinya ada masalah dengan head dan preamp head. Head tape perlu dibersihkan. Bersihkan saklar rekam dengan menggunakan kontak cleaner. Selanjutnya, periksa kapasitor kopling input head tape. Kondisi kapasitor kopling pada preamp head sudah tidak sesuai. Ganti semua kapasitor dengan nilai 10 mikrofarad 50 volt. Berikutnya kita perbaiki poros pengait pintu kaset pita yang lepas karena lubang poros pecah. Untuk menggantikan lubang poros bisa diganti dengan kawat logam yang dibentuk setengah lingkaran dan ditancapkan pada plastik casing. Hasil modifikasinya seperti ini. Ya, sekarang laci atau tutup kaset pita
sudah bekerja dengan semestinya. Bersihkan sisa kotoran timah hasil solder ulang dengan menggunakan thinner pembersih. Bersihkan semua bagian casing termasuk speaker. Terlihat speaker masih asli bawaan perangkat buatan Polytron. Untuk membersihkan plastik casing, pergunakan cairan deterjen. Pasang kembali semua komponen pada cover belakang perangkat player. Rapihkan pengkabelan, jangan sampai mengganggu pergerakan komponen mekanik tape. Hubungkan soket baterai dan soket AC trafo power supply. Perangkat tape dan radio player siap dicoba dan dipergunakan. Ya 45 tahun. Ya, biasanya dalam berhubungan itu mulai ada gangguan. Ya, ada gangguannya itu apa namanya, udah kurang lagi asik main itu, tiba-tiba punya saya tuh nggak bisa langsung kencang lagi gitu loh. Pas lagi atau si bapak si gua tas terasa tupangi berasa kerasan Cakep. ya. Ay, geus belegug lah kabila-bila sarea anjing teh. Bodoh itu mah Tinggi mah belegug peragi ngaput baju. tegeni. Proses restorasi telah selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya.